Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan, SHI, MSy. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Akbar dari Prodi Hukum Tata Negara dengan NPM 2421020061. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas perawi. Nah, yang saya jelasin ini adalah tentang hadis mutawatir. Hadis merupakan salah satu sumber hukum yang dapat diambil oleh umat muslim sebagai acuan untuk menuju kehidupan dunia dan akhirat. Serta hadis ialah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Langsung masuk pembahasannya. Hadis mutawatir. Dari segi bahasa, kata mutawatir berasal dari kata tawatur, yang berarti datangnya satu setelah satu dengan adanya jarak antara keduanya, atau at-tatabu, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Hadis mutawatir dari segi terminologis mempunyai banyak definisi. Yang pertama, menurut Nuruddin, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka, dan seterusnya sampai akhir sanad, dan semuanya bersandar kepada panca indera. Sedangkan menurut Azaz Al-Khatib, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian besar perawi yang menurut adat mereka tidak mungkin bersepakat dusta dari masing-masing mereka, mulai dari sanad sampai akhir sanad. Tidak dapat dikategorikan dalam hadis mutawatir, yaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada panca indera, seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia, baik yang terpuji maupun yang tercela. Juga sebagai segala berita yang diriwayatkan oleh banyak orang, tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. Apabila jumlah yang meriwayatkannya demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, maka penyampaian itu adalah secara mutawatir. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, hadis yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan atau daya tangkap panca indera. Artinya bahwa berita yang disampaikan itu benar-benar merupakan hasil pendengaran atau penghasilan perawi. Apabila berita itu merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya, dalam arti tidak merupakan hasil tanggapan panca indera atau tidak didengar atau dilihat sendiri oleh pemberitanya, maka tidak dapat disebut hadis mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. Lalu yang kedua, ada diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Lalu yang ketiga adalah bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Dalam hal ini, para ulama dapat berbeda pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Perbedaan itu adalah dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Abu Tayyib, menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Lalu menurut Ashabus Syafi'i, menentukan minimal 5 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Lalu yang ketiga, sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir sejumlah 200 orang dalam surat Al-Anfal ayat 65 yang berbunyi, ya ayyuhan nabiyyuna haridil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu
yaglibu alfa minal ladina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun, yang artinya wahai Nabi atau Muhammad, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 atau orang musuh, dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena mereka, orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak memahami. Lalu yang keempat, ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. Lalu yang terakhir yaitu seimbang jumlah para perawi sejak dalam tabaqat atau lapisan tingkatan pertama maupun tabaqat berikutnya. Hadis mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya. Bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahwa hadis mutawatir tidak mungkin terdapat karena persyaratan yang demikian ketatnya. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahwa mutawatir itu memang ada, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Jadi para ahli membagi hadis mutawatir menjadi dua bagian, yakni mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Oke, pembahasan hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak atau susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dan yang lainnya. Contoh hadisnya yang berbunyi mutawatir lafzi yaitu mangkadaba alayya muta'amidan falyataba wa maq'adahu minan nar, dari hadis riwayat Bukhari yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan lafaz dan maknanya yang sama. Hadis tersebut terdapat pada 10 kitab hadis, yaitu Al-Bukhari, Muslim, dan Ad-Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, At-Tahyasili, Abu Hanifah, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Lalu pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum atau kuli. Contoh hadis mutawatir maknawi yang berbunyi, tidaklah sempurna iman salah satu seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhaini dari Anas, dan Al-Bukhari meriwayatkan melalui jalan lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Anas diriwayatkan oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Dari Qatadah diriwayatkan oleh Syu'ban dan Sa'id. Dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Dan dari masing-masing rawi terakhir ini diriwayatkan oleh jemaah. Adapun kesimpulan yang tadi saya bahas, yaitu sebuah hadis adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad dengan jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan semua periwayatan bersumber dari pengalaman panca indera. Lalu mutawatir lafzi, kesamaan lafaz dari makna antara semua riwayat. Contohnya hadis tentang ancaman berdusta atas Nabi. Lalu mutawatir maknawi, lafaz berbeda tapi memiliki makna umum yang sama. Contoh hadis tentang mencintai Nabi lebih dari segalanya sebagai syarat kesempurnaan iman. Oke, baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kata kurang jelas atau tidak enak didengar,
Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada penonton ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.